Depo Bangunan bisa semakin untung, untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Menanggapi aksi demo yang terjadi selama beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto bilang ada pihak yang sengaja merusak dan membakar saat demo berlangsung. Bahkan, Presiden Prabowo bilang tindakan anarkistis tersebut merupakan tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi. Ini sudah menurut saya memang udah perusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung TPR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Polri untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi perusakan baik terhadap fasilitas umum maupun individu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim bilang, perintah Presiden Prabowo pada Polri untuk menindak tegas pelaku perusakan sudah sesuai dengan tugas Polri secara konstitusional. Namun, Kompolnas juga akan tetap mengawasi kinerja, termasuk tindakan polisi dalam mengambil langkah tegas tersebut. Bila kita pahami jika melakukan pengerusakan, penjarahan, tentu karena secara konstitusional tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, tentu tindakan tegas itu dapat dipahami di dalam perspektif pelaksanaan tugas kepolisian itu. Di dalam hal perusakan, penjarahan kan itu dalam perspektif hukum itu tidak pidana. Maka kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian tentu memastikan bahwa ketika telah terjadi satu peristiwa pidana, pengerusakan, penjarahan, maka tentu langkah-langkah yang dilakukan juga harus konstitusional. Sejumlah peristiwa perusakan fasilitas umum terjadi dalam rangkaian demonstrasi akhir-akhir ini. Memang, setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai dan tertib, serta tidak terprovokasi untuk melakukan perusakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri mengambil tindakan tegas terhadap aksi perusakan, baik terhadap fasilitas umum maupun individu. Bahkan Prabowo bilang kericuhan dalam aksi massa yang terjadi di beberapa hari terakhir merupakan makar, bukan penyampaian pendapat. Lalu apakah perintah Presiden ini sudah tepat? Bagaimana tindakan tegas yang dimaksud? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah hadir penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian ada Direktur Institute for Criminal Justice Reform ICJR Mbak Maidina Rahmawati, kemudian sudah hadir ke studio Orange Kompas TV pengamat intelijen dan terorisme yang juga merupakan Direktur Indonesia Intelligence Institute Mas Ridwan Habib. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga selamat pagi Mbak Maidina. Selamat pagi Adisti. Selamat pagi. Ya, ini kalau kita lihat kan ya, penyampaian pendapat, aspirasi ini merupakan hak dari warga negara. Tapi yang kemudian sangat disayangkan adalah tindakan-tindakan anarkistis yang kemudian melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Ini yang cukup menyedihkan juga begitu, hingga bahkan menelan korban jiwa. Nah, saya mau ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, apa yang sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo
untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku pengerusakan. Apakah ini sudah tepat dan tindakan tegas dan terukurnya ini seperti apa batasannya? Menurut saya perintah Bapak Presiden itu sangat tepat ya. Karena yang kita hadapi sekarang ini adalah judulnya sih penyampaian pendapat ataupun aspirasi ya, kebebasan pendapat di muka umum, kebebasan menyampaikan aspirasi oleh rakyat. Tetapi dalam prakteknya, dalam setiap unjuk rasa seperti itu selalu ditunggangi oleh kelompok-kelompok perusuh yang menimbulkan tindakan anarkis. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah yang satu penyampaian aspirasi, tapi kemudian ditunggangi dengan tindakan anarki. Dan kemarin karena begitu masifnya, sehingga tindakan anarkis itu seakan-akan kan tidak terbendung. Dan polisi tidak berani melakukan, dalam tanda kutip ya, tidak melakukan tindakan yang frontal. Karena pengalaman kita ya, polisi itu kalau dihadapi dengan tindakan anarkis gitu, dan kemudian dilawan dengan tindakan kekerasan, itu biasanya menimbulkan martir. Dan martir itulah yang bisa menimbulkan gejolak seluruh wilayah. Ya, yang kemarin yang terjadi seperti itu. Jadi Anda melihat memang penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh warga dari berbagai elemen, mahasiswa, bahkan ada driver ojol juga. Ini Anda melihat memang ada penyusup-penyusup yang kemudian menunggangi, sengaja menunggangi, akhirnya terjadi anarkistis. Saya menangani ini unjuk ras ini ya sejak tahun 98 Bu, saya di lapangan gitu ya. Di dalam setiap penyampaian aspirasi itu tidak pernah murni. Yang terjadi itu penyampaian murni aspirasi itu. Tapi ya di dalam setiap menghadapi unjuk ras itu polisi dihadapkan pada satu penyampaian unras yang murni, yaitu yang menyampaikan aspirasi, itu biasanya dilakukan sesuai dengan aturan, pagi sampai sore selesai gitu. Tetapi kemudian tindakan anarkis itu selalu timbulnya dipacu mulai ketika polisi suruh membubarkan setelah jam 6 sore. Kan gitu, polisi memang tugasnya adalah membubarkan. Nah, disitulah yang dipancing gitu, sehingga nanti kemudian timbul perusakan di sekitar itu, dan biasanya kan terjadi malam. Petang sore petang itu terjadi perlawanan dan tindakan anarkis yang meluas. Itu polanya seperti itu, Bu. Jadi saya tidak ragu-ragu ya bahwa di Indonesia ini penyampaiannya kebebasan berpendapat ini dimanfaatkan oleh para perusuh-perusuh yang ingin memanfaatkan situasi itu untuk memicu kemarahan masyarakat. Ini yang sayangnya kemudian ya kemudian dan mereka pintar menariskan pada publik itu bahwa itulah aparat itu agresif, memberangus kebebasan rakyat kayak gitu. Yang disviralkan adalah ketika polisi mengusir dan kemudian terjadi tindakan eksesif. Itu yang terus digelurakan. Sementara yang tindakan-tindakan daripada perusuh yang menyerang polisi, misalnya ya nendang itu, melempar bom molotov dan sebagainya, itu kan tidak pernah diviralkan dengan secara umum. Betul. Itulah memang taktik daripada para perusuh itu kayak gitu ya. Untungnya Pak Prabowo juga bisa melihat ini dan merintahkan pada Kapolri untuk tidak tegas. Dan nyatanya kemarin setelah dikasih perintah tegas itu agak cukup mereda kan itu merambahnya suatu tindakan anarkisme itu. Kira-kira itu pendapat saya, itu pandangan saya. Oke, saya ke Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan, dari temuan Anda, dari pandangan Anda soal pola-pola semacam ini, begitu yang sudah tadi Pak Arianto sudah sebutkan, sebenarnya pola-pola semacam ini sudah biasa dalam tanda kutip ketika ada penyampaian aspirasi, jadi bias begitu ya. Jadi aspirasinya itu terdistraksi begitu ya. Tujuan utamanya terdistraksi karena adanya perusuh-perusuh ini. Memang siapa yang menunggangi ini semua? Ya, tentu saja kalau sudah terjadi kita harus berangkat dari pelaku ya, pelaku yang tertangkap ya Mbak Adisti ya. Nanti dari situ akan bisa dicek apakah dia benar-benar adalah bagian dari teman-teman yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat. Sekarang ini ada disparitas kesenjangan ekonomi, masyarakat tercekik dengan situasi sosial ekonomi, sementara mereka melihat wakilnya berjoget-joget di gedung dewan. Jadi ada beberapa yang kemudian jengkel dan turun ke jalan. Ini aspirasi murni masyarakat. Ini ada aspirasi murni, memang harus dengar. Aspirasi murni yang kemudian mereka ingin ada keadilan sosial di masyarakat. Tetapi saya melihat memang pelaku kerusuhan juga harus ditindak. Mereka-mereka yang kemudian membakar pos polisi, merusak gedung DPRD, membakar fasilitas umum, itu tidak bisa dibenarkan karena justru itu membuat aspirasi murninya tertutupi. Iya.
dukungan publik kemudian menjadi melemah, menganggap bahwa oh ini sebenarnya justru hanya dalam tanda petik permainan provokator. Nah, supaya kemudian spekulasinya tidak liar, kami izin bersaran untuk Polri agar segera diumumkan saja. Mereka-mereka yang sekarang sudah ditangkap kan sudah ada. Diumumkan siapa mereka, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendanai. Kalau memang benar ada yang mendanai dan menggerakkan, diumumkan ke masyarakat. Apalagi memang Pak Prabowo sudah mengatakan ada truk-truk yang memang sudah membawa petasan dan juga apakah ini memang dalam tanda kutip ya, seperti yang dikatakan Pak Prabowo, ini adalah tujuannya untuk melakukan perusuhan, begitu ya, perusakan, bahkan mengarah ke tindakan makar. Ya, tentu saja harus ada dua versi di sini. Jangan sampai kemudian penindakan hukumnya mengabaikan tuntutan awalnya masyarakat. Betul. Ini yang akan membuat situasinya nggak akan selesai, Adisti. Ketika netizen, teman-teman aktivis media sosial ini masih menganggap bahwa tuntutan mereka belum dipenuhi, maka gelombang demonstrasinya nggak akan selesai. Saya setuju penegakan hukumnya dilakukan. Mereka-mereka yang merusuh itu justru segera ditangkap dan diumumkan. Dengan demikian, masa murninya akan benar-benar murni. Sehingga tujuan awal bagi kelompok-kelompok sosial untuk menyuarakan keadilan itu benar-benar terwujud. Dan itu masyarakat malah seneng kok kalau demonstran yang merusuh itu diumumkan dan disampaikan. Selama ini sejak tahun 2019, 2020, Omnibus Law, Cipta Kerja, selalu ada kelompok-kelompok yang di-framing melakukan kerusuhan. Misalnya kelompok anarko, kelompok anarko sindikalis, anarko perhimpunan anarko, dan seterusnya. Tetapi kemudian tidak tuntas. Hanya diumumkan saja, tetapi kemudian tidak dijelaskan secara detail. Kelompok ini markasnya di mana, anggotanya siapa saja, bagaimana mereka melakukan perekrutan, bagaimana bisa mereka melakukan penyerangan, siapa yang melatih. Nah, ini diumumkan. Oke, jadi belum ada transparansi sampai ke situ, begitu? Transparansi penegakan hukum. Sehingga kemudian masyarakat, jangan sampai kemudian masyarakat menganggap, ini permainan dalam tanda petik, permainan provokator saja ini. Gitu. Nah, ini harus segera diumumkan. Supaya publik juga benar-benar terpisah nih antara demonstran yang memang menyuarakan kegelisahan publik dengan provokator itu. Jangan kemudian jadinya terdistraksi kita semua begitu ya. Jadi tuntutan awalnya jadi bias gitu ya. Jangan sampai menyerang, menuduh bayang-bayang begitu. Oke. Oh ini ada kelompok gelap, oh ini ada kelompok provokator. Umumkan saja. Siapa sih mereka ini, tinggalnya di mana, yang mendanai siapa, yang melatih siapa, yang ngajarin bikin molotov siapa, umumkan. Dan tindak gitu, tindak di penjara atau secara hukum lah. Sehingga kalau ini bersih, maka demo-demo berikutnya kalau masyarakat masih merasa belum dituruti oleh pemerintah, demo-demo berikutnya akan bersih dari provokator. Polri bersama masyarakat membersihkan provokator. Nah itu dia Pak Arianto, kalau menurut Mas Ridwan begitu ya, umumkan saja polisi begitu ya ketika menangkap anarko ini, transparan diumumkan ini loh orangnya, kemudian cara kerja mereka seperti apa, siapa yang mendanai, siapa yang kemudian mengatur ini semua, pola-polanya seperti apa begitu ya. Jadi semuanya bisa jelas dan juga transparan. Ya, Pak Arianto. Ya, saya sependapat dengan itu. Ya, saya sependapat. Dan memang gini ya, selama ini kalau untuk menangkap provokator itu tidak secepat menangkap pelaku yang disuruh. Nah, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa ini ada provokator, contoh-contoh yang dilakukan oleh polisi selama ini ya. Contohnya saja di Solo itu dikumpulkan semua, ternyata itu kiriman daripada semua luar Solo. Itu sebagai contoh bahwa itu memang bukan penyampai aspirasi yang membawa pemolotov dan sebagainya itu semua dari. Kemudian yang di Jakarta ini kemarin ada yang satu tercecer karena itu dikirim dari Bandung sana, kemudian duitnya habis, kemudian dia nggak bisa pulang dan dia ngaku disuruh dari sana. Nah, itu untuk mencari provokator itu tidak secepat bisa ditemukan dengan begitu menangkap orang-orang itu karena mereka mengaku siapa yang nyuruh, nggak sebutkan, hanya orangnya nggak dikenal dan sebagainya, itu butuh waktu. Yang kedua, yang namanya provokator itu ya, itu sudah merancang dari lama itu, Bu. Bukan seketika itu ada gini kemudian by design itu menimbulkannya kekacauan itu memang didesain gitu ya. Dan orang-orang yang disuruh-suruh itu pasti tidak akan ada koneksi yang jelas kepada siapa yang nyuruh. Itulah. Jadi upaya untuk menyampaikan transparansi itu sudah ya. Tetapi kendalanya adalah kepada provokator itu tidak mudah Dan yang kedua, polisi biasanya kadang-kadang kalau menangkap suatu pelaku itu masih sampai sekarang itu pelit lah menyampaikan kabar mengenai apa yang ditangani ya. Itu saya sudah sarankan juga kepada polisi supaya terbuka sehingga kelihatan gitu transparan.
Tapi kan sekarang kan masih kayak gitu ya, polisi dalam memberikan penjelasan pada masyarakat itu kok pada suatu kejadian dia tidak begitu jelas gitu. Contoh saja kemarin itu ya, yang 7 yang ditangkap itu kan sudah diperiksa itu, tapi kan kemudian nggak diuraikan kenapa kejadiannya seperti apa, kemudian apa gitu. Tapi kemarin sudah mending ya, sudah dikasih hukuman yang jelas gitu, sehingga paling tidak sudah menimbulkan kelegaan bahwa memang itu tidak ditutupi kesalahannya itu. Ya contohnya kayak gitu. Saya memang Oke. itulah, kecepatan pemberitaan itu penting, tetapi untuk para dader itu, pengalaman saya ini, pengalaman yang lalu-lalu itu buayanya itu nggak sampai ketangkap, hanya kita menduga-duga saja. Tetapi pelaksana di lapangan yang bisa ketangkap Oke. oleh provokator itu. Saya akan ke Mbak Maidina. Mbak Maidina, kalau dari temuan ICJR ini selama dari mulai 25 Agustus sampai 2 September, temuan di lapangan sebenarnya seperti apa? Dari ICJR sendiri pandangannya sudah tepatkah kemudian tindakan tegas dan terukur harus segera dilakukan kepada pelaku anarkistis? Mbak Maidina? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Kayak saya sebenarnya, ya suara saya kedengaran? Oke, silakan. Halo. Ya, terdengar. Ya, Silakan. sebenarnya concern gitu ya dengan bahasan kita saat ini. Ya, sesuai dengan tadi Pak Ridwan gitu. Kenapa sekarang kita berfokus banget gitu ya dengan bahasan terkait dengan anarkisme gitu. Padahal kalau kita lihat kan ini memang dari 25 Agustus tadi Pak Ridwan juga udah sampaikan gitu, ini organik gitu, bahwa situasi saat ini berkutat dalam masalah ekonomi gitu ya, yang tidak berkeadilan, sehingga ada concern dari masyarakat, lalu kemudian malah direspon dengan kekerasan gitu, aparat brutalitas gitu pada saat apa namanya pelaksanaan demonstrasi gitu, yang mana kemudian berakhir yang paling parah gitu ya, adanya Brimob gitu ya, Brimob turun dan juga melakukan penindasan gitu terhadap Afan gitu. Nah, kenapa akhirnya sebenarnya ini saya mau mengajak kita semua gitu, kenapa kemudian respon yang diberikan Presiden gitu ya, ngelihat masalah ekonominya kemudian dikerucutkan gitu ya dengan hanya merespon si anggota DPR-nya doang, menonaktifkan, tapi nggak dilihat gitu akar masalahnya, bahwa ketidakadilan ekonomi yang harusnya sebenarnya direspon dengan berbagai respon yang diberikan Presiden terkait dengan tuntutan-tuntutannya. Ada banyak gitu ya, misalnya soal transparansi kebijakan anggaran, lalu kemudian juga mereview ulang alokasi-alokasi dana yang dihimpun dari masyarakat gitu, apakah itu sudah tepat, apakah ada pemborosan uang rakyat atau tidak gitu kan. Itu kan selama ini bukan dari awal tahun 2025 terkait dengan hal itu, tapi nggak direspon. Nah, tapi kemudian malah justru nggak ada upaya deeskalasi dari Presiden gitu, malah Presiden merasikan soal tindakan yang makin keras, yang pada dasarnya kami sendiri sepakat itu nggak ada ketika pendapat muka umum sering banget gitu kan. Ada banyak teman-teman yang melakukan saat ini juga tim advokasi untuk demokrasi, teman-teman tahu sedang melakukan investigasi bahwa yang menyulut jadinya kerusuhan itu bagian besar, bukan dari mesin untuk seolah-olah itu mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil. Tapi akhirnya karena narasinya sudah didorong untuk bertindak keras tanpa ada eskalasi, nggak ada yang meng-acknowledge bahwa upaya-upaya perusuhan itu tidak murni dari gerakan masyarakat sipil. Akhirnya tindakan tegas itu tidak terukur, tetap dilakukan tidak hanya pada perusuh-perusuh tadi gitu, tidak aja pada provokator yang sebenarnya kita juga banyak gitu. Bahkan ada temuan di lapangan gitu bahwa polisi aja menangkap intelijen dari TNI yang waktu itu bertindak sebagai provokator. Jadi kita kan lihat gitu. Jadi siapa yang jadi provokator? Ternyata yang jadi provokator malah bagian-bagian dari aparat sektor keamanan gitu ya, fungsi-fungsi intelijen yang sebenarnya jauh gitu dari masyarakat yang melakukan aksi. Nah, tapi kenapa akhirnya harusnya memang gitu ya ada respon yang harus diberikan terhadap perusuh tersebut gitu ya, tapi nggak bisa digeneralisasi dengan merespon tindakan keras, karena jadinya ketika ada narasi dari Presiden untuk bertindak tegas keras yang nggak humanis, akhirnya diimplementasi di lapangan seperti yang terjadi semalam gitu ya, banyak penyerangan atau misalnya polisi mendatangi kampus-kampus, bahkan di Bandung gitu ya, di Unisba didatangi begitu saja tanpa kelihatan gitu bahwa tanpa benar-benar dipastikan bahwa yang dilakukan penangkapan gitu ya, yang diinterogasi adalah orang-orang yang tadi yang melakukan perusahaan tadi gitu. Jadi saya menghalat tindakan yang
nggak sensitif dari presiden gitu ngelihat bahwa oke direspon aspek ekonominya sangat minim gitu ya, cuma ngelihat dari anggota DPR yang dinonaktifkan, padahal masalahnya bukan itu soal ekonomi berkeadilan, semuanya nggak ada transparansi untuk penganggaran. Lalu harusnya presiden juga bisa lebih wise, lebih bijaksana untuk nggak mengeskalasi lagi gitu kekerasan di aparat, karena dampaknya sekarang nggak cuma ke yang tindakan yang merusuh, tapi juga akhirnya ada iklim ketakutan di masyarakat, lalu kemudian akhirnya tindakan-tindakan kerasnya dilakukan oleh aparat tidak hanya pada yang merusuh gitu. Kita lihat kan kasusnya kayak misalnya teman Afan gitu ya, bahwa aparat penegak hukum polisi gitu, polisi dengan mudah bilang tabrak aja padahal itu orang. Tabrak aja itu kan berarti psikologis yang dibangun oleh aparat polisi gitu, yang seolah-olah ngerasa legitimate untuk melakukan tabrak terlepas dia mengancam nyawa atau enggak. Itu kan menakutkan buat masyarakat sipil kayak kita. Kenapa ada niat untuk menabrak dengan clear gitu tanpa adanya ancaman yang mengancam nyawa gitu, nggak ada penggunaan kekuatan yang terukur karena dinarasikan tabrak aja. Nah itu kan harus kita kaji kenapa aparat penegak hukum bisa semudah itu untuk melihat masyarakat itu sebagai sasaran dari tabraknya mereka dan itu kasual dilaksanakan. Itu sih yang saya highlight. Anda melihat ini adalah ada dugaan upaya untuk membiaskan tujuan awal aspirasi dari masyarakat soal DPR, kebijakan transparansi kebijakan anggaran dari pemerintah begitu ya. Anda merasa ada upaya pembiasan di sana? Kalau kami ngelihatnya memang akhirnya fokusnya pada masalah kekerasan tadi. Responnya diberikan dengan memfokuskan pada pemerintah layak nih melakukan tindakan tegas gitu. Padahal responnya ya respon substansinya terlebih dahulu nih. Apa timeline yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo merespon kemarin teman-teman masyarakat sipil sudah meng-highlight 17/8 tuntutan. Di situ ada aspek ekonomi clear dari nomor 1 sampai 17 apa yang harus dilakukan, ada timelinenya. Nah, Presiden harusnya merespon itu secara detail, apa yang mau dilakukan. Misalnya mau rapat dengan pemerintah dan DPR terkait dengan transparansi pembajetan, mereview ulang kebijakan misalnya MDG dan lain sebagainya. Nah, fokusnya ada di substansi pembahasan tuntutan-tuntutan tersebut, karena itu sebenarnya yang jadi akan masalah. Nah, tapi kemudian nggak ada respon yang presisi, yang benar-benar komprehensif melihat tuntutan masyarakat untuk mencapai keadilan, tapi malah yang dinarasikan adalah eskalasi terus penggunaan kekerasan, penggunaan kekuatan, bahkan aparat penegak hukum dorong untuk menembak dan bersorak ketika dibolehin untuk menembak. Itu kan menciptakan iklim ketakutan yang padahal kita cuma mau menyampaikan pendapat, mau minta pemerintah dan presiden dan DPR untuk punya timeline atas tuntutan-tuntutan kita memperbaiki kondisi ekonomi, tapi malah kemudian yang dieskalasi terus-menerus adalah respon kekerasan dan yang akhirnya banyak gitu ya, sampai dengan semalam gitu ya ada penangkapan, ada intel datang ke kampus-kampus, bahkan ada tank ke kampus. Tank buat apa datang ke kampus gitu. Oke, jadi menurut Anda 17 dan plus 8 tuntutan itu belum tersentuh begitu ya, baik itu dari pemerintah pusat dan juga anggota dewan, walaupun memang sudah ada 5 kalau tidak salah yang kemudian dinonaktifkan, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto secara lugas mengatakan DPR idealnya adalah membuka ruang dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Apakah nanti ini benar-benar akan terwujud begitu ya, sesuai dengan arahan Pak Presiden begitu ya, membuka ruang dialog antara masyarakat dan juga wakil rakyatnya begitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita masih membahas soal bagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas dan juga terukur kepada pelaku anarkistis dalam aksi unjuk rasa. Sebelum membahas dialog kita lagi, kita akan coba kita lihat dulu bagaimana situasi dan juga kondisi di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rahma Piliang dan juga juru kamera Anggi di sana. Selamat pagi, Rahma. Rahma, informasinya BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Jadi informasi yang Anda dapatkan jam berapa tepatnya mahasiswa ini akan menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR, Rahma?
Iya, Adisti, kami hingga saat ini masih mengkonfirmasi terkait dengan aksi demo yang akan dilakukan oleh BMSI. Tapi kalau kita berbicara juga dengan BMSI Kerakyatan, ini sudah mengkonfirmasi tidak akan turun untuk aksi demo hari ini. Sedangkan untuk BMSI, kami masih mencoba mengkonfirmasi karena informasi terakhir yang kami dapatkan, BMSI akan turun untuk aksi demo hari ini di depan gedung DPR. Tadi kami juga sudah sempat bertanya begitu ya, menghubungi beberapa perwakilan dari BMSI, tapi belum ada konfirmasi lanjutan apakah akan tetap turun hari ini untuk melaksanakan aksi demo di depan gedung DPR atau tidak. Dan terkait dengan pukul berapanya, ini juga masih belum ada informasi pastinya, Adisti juga saudara. Tapi tentunya kalau kami melihat bagaimana dengan situasi di depan gedung DPR ini, kami pantau sejak tadi pagi masih terpantau sepi, tidak ada massa yang berkumpul begitu, tidak ada baik itu massanya dari mahasiswa atau dari yang lain, pihak yang lain, ini tidak ada, Adisti. Dan juga kalau kita melihat juga tidak hanya di dalam di luar tempat saya melaporkan ini di depan gedung DPR, juga di dalam ini kami pantau penjagaan masih dilakukan baik itu dari Brimo Polri maupun dari TNI. Penjagaan ini kami melihat ini ada beberapa mobil-mobil taktis begitu ya yang berjaga, dan juga ada personel-personel TNI yang berjaga di pinggir-pinggir pagar gedung DPR RI, terkhususnya ini di bagian depan atau di Jalan Gatot Subroto, Adisti. Dan kalau kami juga sempat bagaimana tadi melihat di sekitaran kawasan DPR RI ini juga untuk lalu lintas masih terpantau normal seperti biasa kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, Adisti. Untuk di depan gedung DPR ini terlihat lebih ramai kendaraan yang lewat begitu ya dibandingkan dengan hari kemarin, baik itu juga di Jalan Tentara Pelajar atau ini di samping dari gedung DPR ini juga masih terpantau ramai begitu seperti biasanya normal, dan juga di kawasan di Jalan Pemuda juga terpantau seperti normal biasanya. Tapi kita akan melihat apakah nanti dari BMSI ini juga akan turun untuk aksi demo. Kita juga belum mengetahui pukul berapa pastinya mereka akan melaksanakan aksi demo, tapi kita akan kembali melaporkan kepada Anda, Adisti, dan juga saudara Kompas TV, apakah nanti akan dilaksanakannya aksi demo dari BMSI, Adisti. Oke, baik, nanti kita akan pantau lagi bagaimana situasi dan juga kondisi. Memang rencananya BEM seluruh Indonesia informasinya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rahma Pilihan melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana gedung DPR tampaknya masih menjadi tujuan utama dari para mahasiswa begitu ya, dan tidak hanya mahasiswa sebenarnya, dari pengemudi ojek online, bahkan masyarakat biasa, bahkan ada influencer begitu ya yang juga terus menyuarakan soal 17+8 tuntutan begitu ya. Kalau tadi saya sempat baca begitu ya, Mbak Maidina, ini kan ada 17+8 ya. Salah satunya adalah soal bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk juga batalkan fasilitas baru begitu, termasuk juga publikasi anggaran DPR secara terbuka dan berkala begitu, audit harta kekayaan anggota DPR, banyak sekali. Termasuk juga ini kan sebenarnya kalau soal tunjangan kan memang sudah dicabut ya, kalau tidak salah dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bersama dengan Ketua Umum Partai Politik, termasuk juga soal non-aktif, ini kan juga masih menjadi pro kontra soal diksi non-aktif ini. Nah, apa sebenarnya harapan secara lugas dari ICJR terkait dengan 17+8 ini? Apakah masih kurang atau seperti apa? Mbak Maidina? Sebenarnya terkait dengan hal tersebut, yang seperti saya sampaikan gitu, bahwa harusnya ada respon terhadap 17+8 tuntutan tadi gitu. Jadi Presiden dan jajaran bersama dengan DPR gitu menyatakan poin itu apa langkah-langkah strategis yang mau dilakukan. Dan yang paling penting sebenarnya dari itu semua yang sangat aktual di kondisi saat ini ya, yang poin pertama gitu, bahwa harusnya ada mulai gitu ya hentikan keterlibatan kekerasan di dalam merespon situasi ini. Karena kalau kita ngelihat gitu sekarang seperti yang terjadi di Unisba semalam gitu ya, tengah dini hari tadi itu kampus gitu ya, Unisba dan apa namanya kampus saya lupa lagi, Unisba di Bandung gitu, 2 kampus di Bandung itu ya, Unpas itu didatangi oleh militer gitu. Bahkan di sini udah ada keterlibatan militer yang merespon dengan sangat menakutkan gitu, padahal itu adalah posko medis, bahkan ambulans juga terhalang karena hal tersebut. Nah,
oke gitu, misalnya nanti setelah ini ada respon terhadap masalah ekonominya, tapi harusnya ada kebijaksanaan dari aktor tertinggi presiden untuk mendeeskalasi kondisi saat ini. Jadi responnya tidak dengan kekerasan, pahami substansi dari aksi-aksi yang dilakukan gitu, bahwa ada masalah ketidakadilan secara ekonomi, kita sama-sama kesulitan mendapatkan akses kerja. Nah, responnya harusnya tidak dengan narasi-narasi yang mendukung kekerasan, karena outputnya ketika presiden menarasikan soal tindakan tegas, aparat penegak hukum tadi Pak Arianto Sutandi juga menyatakan gitu bahwa polisi catatan nggak terbuka. Aparat penegak hukum polisi tuh nggak serta-merta dengan situasi kayak gini bisa merespons secara terukur dan objektif tuh kegiatannya gitu, tindakannya. Alhasil justru malah menarasikan atau melakukan kekerasan. Jadi ini diperlukan untuk merespons secara substansial terkait dengan tuntutan 17+8, tapi di kondisi yang paling faktual sekarang, yang paling aktual, harusnya harus ada upaya untuk mendeeskalasi. Nggak ada narasi untuk meningkatkan respon-respon dengan kekerasan, apalagi kemudian menarasikan bahwa ini makar dan lain sebagainya, padahal respon terhadap substansinya nggak komprehensif dilakukan. Oke, ya itu berarti masih ada apa ya, ketidakpuasan soal 17+8 tuntutan yang belum sampai ke tujuan utama begitu ya, aspirasi utama dari masyarakat dan juga mahasiswa begitu. Termasuk juga pembukaan Presiden Prabowo Subianto memang kan sebelumnya pada saat di istana mengatakan bersama dengan ketua umum partai politik buka ruang dialog, dan ini belum terjadi. Harapan Anda ke depannya? Iya, belum terjadi gitu ya, karena misalnya salah satunya gitu ya, bukan terkait dengan tadi gitu ya, masalah penonaktifkan gitu kan, bahwa itu pun juga kontroversial gitu, nonaktif, karena nggak ada di undang-undang DPR gitu ya terkait dengan nonaktif, statusnya nggak jelas, partai politik butuh melakukan sesuatu untuk kejelasan aturan kedudukan anggota-anggota DPR tadi. Terus kemudian juga narasi soal pembekuan tunjangan rumah gitu untuk anggota DPR itu kan dinarasikan, tapi bagaimana outputnya secara formal presiden menyatakan bahwa ada step-step yang dilakukan presiden untuk merespons di 17+8 isu tadi, termasuk yang long termnya gitu yang kita pahami gitu ya, misalnya reformasi kepolisian di mana ini terjadi kekerasan terhadap demonstran gitu, terhadap massa aksi karena mudah untuk polisi melakukan penangkapan tanpa adanya kewajiban untuk menghadapkan dia ke pengadilan. Nah, itu kan responnya dengan legislasi. Nah, itu nggak disampaikan oleh presiden, malah ya hanya interface gitu responnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, Anda melihat bagaimana dari kacamata ini gitu ya? Ada juga narasi yang mengatakan, wah ini adalah apa ya? Pak Prabowo kan saat ini lagi memberantas korupsi besar-besaran, mafia lagi diberantas. Apakah ada dugaan juga keterlibatan mereka begitu ya, untuk kemudian dalam tanda kutip begitu ya, untuk bisa merusuhkan otak kerusuhan ini? Ya itu tadi Adisti, kembali kepada narasi kita di awal pembicaraan. Segera buat satu pusat komunikasi krisis, satu pintu, tunjuk juru bicara di situ yang bisa menjelaskan secara detail. Sehingga masyarakat ini tidak terframing dengan berbagai macam spekulasi. Termasuk ini di Kompas ini ya, ini bagus banget nih, mohon izin saya tampilkan. Wakil Panglima TNI. Wakil Panglima TNI, _2, tak ada keinginan untuk ambil alih. Mengapa ini penting ditulis Kompas di halaman 1? Karena di masyarakat ini muncul sekali spekulasi-spekulasi itu. Jangan-jangan TNI mau ambil peran nih, jangan-jangan mau ambil alih situasi dan seterusnya. Kalau ini dibiarkan, rumor-rumor ini beredar di warung-warung kopi, rumor-rumor ini beredar di TikTok, rumor ini beredar di media sosial, tidak terkendali, maka masyarakat akan mendapatkan banjir data-data hoax yang nanti pada ujungnya akan sulit sekali dikendalikan. Maka saran kami, mohon izin, segera bentuk pusat krisis. Tunjuk satu orang, apakah itu menteri, apakah itu kepala divisi Humas Polri, apakah itu Pangkostrat misalnya, nggak apa-apa. Karena kemarin Pak Letjen Muhammad Fajar, Pangkostrat turun ke lapangan tanpa senjata. Di depan gedung Brimob. Tunjuk, presiden percaya pada siapa, tunjuk. Dia adalah kepala pusat komunikasi krisis. Sehingga media merujuk ke dia, aktivis masyarakat sipil merujuk ke dia, media sosial merujuk ke dia, sehingga kemudian informasinya tidak simpang siur. Sekarang kan ada bilang ini ada uang koruptor masuk, mafia mendanai. Siapa? Ditunjukkan sehingga masyarakat itu kemudian tidak terframing, terbagi-bagi dalam berbagai macam skenario spekulatif. Nah, termasuk tadi aku koreksi dikit Mbak Medina ya, soal Bais tadi, karena ini penting nih, penting. Jadi
teman-teman BAIS TNI itu memang ke lapangan. Karena mereka bagian dari komunitas intelijen. Tapi bukan sebagai provokator. Nah, kemudian ada narasi di medsos, akun nggak jelas, akun anonim, dia pasang foto, ini mayor loh ini, ada wajahnya, mayor, seorang mayor, perwira menengah, kemudian kartu tanda anggotanya, kemudian di framing itu sebagai provokator. Dan Puspen TNI sudah menjelaskan bahwa itu hoax. Bahwa memang petugas intelijen BAIS memang ke lapangan. Gitu loh. Nah, spekulasi-spekulasi seperti ini, ada keterlibatan kavaleri di Palembang yang kemudian diklarifikasi, ada yang bilang ada oknum Kopassus, ini bahaya banget. Kenapa? Karena kemudian nanti TNI Polri menjadi saling tidak percaya. Ada distrust. Dua-dua institusi ini punya senjata, Adisti. Punya senjata, punya jiwa korsa, punya semangat korps. Kalau mereka tidak kompak, bahaya banget. Itulah mengapa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan kemarin pada saat jumpa pers, TNI dan Polri harus solid. Kenapa Menhan harus bilang harus solid? Apakah sekarang tidak solid? Ini ada pertanyaan kita, gitu, aktivis di lapangan. Kenapa Menteri Pertahanan harus bilang menegaskan itu? Harus menegaskan itu. Nah, saya menghimbau juga ke teman-teman, baik di TNI maupun Polri, mohon bersatu, gitu. Jangan sampai kemudian statement di bawah ini loh, adik-adik muda ini, Pratu-Pratu dan Bribtu ini, punya semangat yang sangat menyala-nyala, gitu. Kalau kemudian ini tidak kemudian segera dipadamkan, bahaya. Spekulasi ini bahaya banget. Membahayakan bangsa ke depan. Saya setuju teman-teman menuntut 17+8 itu, tetapi laksanakan dalam koridor-koridor yang demokratis. Ada partai politik. Datangi kantor-kantor partai politik. Datangi ketum-ketum parpol. Paksa ketum parpol itu untuk bicara pada presiden. Datangi ketum-ketum ormas. Secara baik ya, ini datangi jangan dianggap menjarah gitu ya. Datangi dengan baik, dialog. Sehingga kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, partai-partai politik itu bisa memberikan saran yang bagus kepada presiden dan kemudian presiden menjalankan itu tanpa kemudian kita harus ketakutan di lapangan, adik-adik mahasiswa dipukuli, ada kampus diserbu, itu sudah hentikan. Hentikan, kembali kepada pokok awal masalah. Kesenjangan sosial. On the track lagi, gitu Disti. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya sebenarnya ini kan banyak juga ya. Jadi apakah benar ada aktor intelektual di balik ini semua yang kemudian memang sengaja, didugaan sengaja, kesengajaan untuk membuat rusuh, mengkeruhkan suasana dan menjadi dalam tanda kutip ya, penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa soal kebijakan transparansi anggaran ini? Lakukan penegakan hukum. Sehingga kemudian bukan sebagai tudingan-tudingan bias. Lakukan penegakan hukum, hadirkan tersangkanya, munculkan dari situ. Pelacakan itu kan bisa menggunakan digital forensik. Alur dana mungkin bisa masuk melalui cash, bisa melalui online, bisa melalui transfer koin, kripto dan sebagainya. Itu PPATK bisa hadir di situ. PPATK bisa hadir, Cybercrime Polri bisa hadir, di situ punya kemampuan mereka. Kemudian dari Bareskrim bisa hadir, sehingga spekulasi-spekulasi di masyarakat ini didudukkan pada koridor hukum. Jangan kemudian base-nya adalah spekulatif. Ini yang kemudian nanti nggak akan selesai. Mungkin mereda, tapi nanti kemudian masyarakat kecewa lagi, akan ada demo lagi, mereda, begitu. Indonesia nggak maju-maju. Itu yang jangan sampai terjadi begitu, jangan sampai Indonesia nggak maju-maju begitu. Terakhir, saya mau tanya dengan Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri begitu ya. Menurut saya good idea apa yang dikatakan oleh Mas Ridwan ini yang mengatakan harus ada pusat krisis begitu ya yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa dari media, kemudian dari teman-teman aktivis begitu, dari mahasiswa begitu, untuk jangan sampai ini tidak memperkeruh. Kan sekarang banyak banget hoax itu berseliweran begitu ya, di media sosial apalagi begitu. Bagaimana ini soal ini? Saya sangat setuju ya dengan pendapat Bapak dari intelijen tadi. Bahkan apalagi di situasi yang sangat gede ini ya. Saya sedangkan menghadapi kasus yang menohok polisi itu ya. Saya selalu menyarankan ada pusat informasi krisis yang langsung bisa menampung isu dan menyampaikan isu daripada aparat gitu. Apalagi ini udah nasional ya. Itu satu-satunya jalan yang terbaik dan itu harus yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini oleh Pak Prabowo ya. Karena apa? Sekarang medsos itu sangat ganas Pak. Sehingga yang berita yang seliweran di lapangan itu belum tentu semuanya benar.
Seperti contoh tadi dikatakan bahwa tabrak saja itu misalkan kayak gitu itu mesti dicek dulu apakah memang kayak gitu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan ya kepada publik semua masyarakat ya. Saat ini yang kita hadapi adalah satu antara kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh provokator untuk menimbulkan kerusuhan. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Kerusuhan itu sudah sangat memuncak, menasional, sehingga Pak Prabowo harus mengambil tindakan kan. Saya tidak mendapat pendapatnya Ibu ya, Bu Madina, tetapi saya punya pendapat dari ini angle daripada masalah keamanan, ketertiban yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin menghadapi situasi yang sangat genting ya. Kalau itu kemarin dibiarkan itu akan terjadi chaos yang dulu tahun 98 itu. Semua penjaraan meluas. Makanya kemarin kan perintahnya kan satu, redam kemarahan, sampaikan aspirasi secara damai, dan kemudian tindak anarkisme yang suruh tindak tegas itu anarkisme bukan penindakan demo ini kemudian dengan eksesif gitu. Itu saya ingin menegaskan ini karena apa? Narasi ini ya kalau tidak diluruskan pada rakyat, nanti itulah justru narasi-narasi yang seperti itulah yang dikembangkan oleh para provokator itu Bu, untuk menangkis bahwa supaya tindakan anarkis dia itu ditolerir itu ya, sehingga aparat tidak boleh menindak dengan tegas, dan kemudian aparat keder kan seperti kemarin terjadi hari pertama itu ya. Aparat terus terang kalau dia menindak dengan tegas hari itu juga pasti terjadi martir malahan. Makanya dia bertahan kan. Tapi kemudian setelah Pak Prabowo perintahkan harus tidak tegas, yang anarkis itu barulah sekarang kan nggak mending tuh ada patroli keliling-keliling dan sebagainya gitu. Termasuk tadi ya saya ingin menyoroti mengenai tadi ya, ada intel itu kok malah masuk ke kampus dan sebagainya. Itu memang tugas daripada aparat keamanan tuh gitu Bu, menghadapi kayak seperti ini ya gitu. Kita adalah satu menangkap siapa provokatornya itu. Caranya adalah hanya bisa menyusup ke situ ke dalam untuk mencari siapa pelakunya itu dalam rangka mencari itu. Tapi kan kemudian dinarasikan oleh perusuh. Itulah contoh ini. Kita ini diinteli justru yang menyampaikan aspirasi kemudian kita ditegas. Itu yang terjadi Bu. Ini pengalaman saya yang menghadapi itu ya. Sehingga jangan sampai masyarakat itu ya kemudian terbuai oleh taktik-taktik daripada para perusuh yang sudah menerapkan cara ini sudah sejak dari dulu. Jadi saya pikir kemarin kemudian mengenai tuntutan itu ya. Tahun ini suatu unjuk rasa pengamanan unjuk rasa yang sangat berat bagi polisi karena apa? Isu yang beredar sekarang ini adalah merupakan kulminasi daripada kekecewaan masyarakat dari berbagai masalah. Beda dengan kalau yang dulu itu kan cuma satu aja tuntutan yang dulu itu ya. Tapi kalau ini kan ada 8 nih saya hitung dari aspek politik saja, isu-isu yang berkembang kan. Ya, 98. Yang nomor satu adalah rakyat menderita oleh pajak dan sebagainya, sehingga sangat satu itu ya, itu masih punya anak-anak masalah lagi. Yang kedua lagi perilaku DPR yang nari-nari dengan seenak sendiri, kemudian ngomong itu tolol, bubarkan DPR yang paling tolol, kemudian itu. Kami sedang live Bapak Arianto. Yang ketiga kalimat-kalimat yang tidak pantas. Iya, makanya itu. Jadi terus kemudian a priori kepada polisi ini masih dikembangkan terus, ya, parcok dan sebagainya. Dari kumulasi itu, maka polisi sangat sulit untuk menghadapi itu bersama-sama. Dan Pak Prabowo juga sudah mencoba meredam semua ini yang tadi tuntutan itu satu demi satu dituruti. Tapi kalau untuk seketika ya pasti butuh waktu dong. Kira-kira itulah. Jadi mudah-mudahan ya rakyat jangan terprovokasi bahwa dengan narasi seperti ini orang menyampaikan kebebasan berpendapat. Tapi kok kemudian malah dengan peningkatan apresiasi represif yang berlebihan. Itu yang saya kurang sependapat di dalam. Saya juga harus kasih kesempatan ke Mbak Maidina. Singkat saja Mbak Maidina. Singkat saja. Singkatnya yaitu berarti responnya harus dengan merespon masalah substansinya, bagaimana menghadirkan keadilan, ekonomi berkeadilan, bukan dengan malah makin mengeskalasi permasalahan ini gitu, makin mengeskalasi penggunaan kekerasan. Nah, harusnya ini pemerintah, DPR harus lebih wise ngelihat bahwa tuntutan 17/8 tuh harus direspon secara komprehensif, bagaimana menghadirkan ekonomi berkeadilan, transparansi seperti apa, bukan malah fokusnya sekarang melegitimasi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Karena mungkin emang presiden menyatakan tindakan anarkis, tapi kejadian di lapangan responnya tadi Pak Ridwan juga sampaikan, responnya di prajurit-prajurit yang di bawah itu ngerespon seolah-olah dilegitimasi untuk melakukan kekerasan dan melakukan penyerangan terhadap kampus. Intel nggak cuma sekedar datang gitu, bahkan dengan tank ke dalam kampus buat apa?
melakukan hal tersebut. Padahal itu medis, teman-teman mahasiswa yang mendistribusikan logistik medis. Nah itu kan menjadi menimbulkan itu ketakutan di saat respon terhadap substansi permasalahannya itu tidak juga diberikan secara komprehensif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maidina sudah bergabung bersama kami. Pak Arianto Sutadi, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Pak Ridwan, Mas Ridwan, terima kasih juga sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Tentu saja kita harapkan pelaku anarkistis ini memang tetap harus ditindak tegas, tapi kemudian di satu pihak tuntutan-tuntutan aspirasi masyarakat itu tetap harus bisa diakomodir dan juga buka ruang dialog antara masyarakat dan juga legislatif maupun eksekutif. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Maidina. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat selalu. Selamat pagi. Salam. Saudara, warga Pati yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK dan mendesak Bupati Sudewo jadi tersangka korupsi akan kami hadirkan